Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan NPM 2517051024. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal kuis 1 statistika pada kode B. Pada soal pertama, diminta untuk menjelaskan perbedaan antara data dan informasi, lalu memberikan contohnya. Jadi, data adalah fakta mentah yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penilaian suatu objek yang belum diolah. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data tersebut. Contohnya, contoh data nilai kuis statistika mahasiswa jurusan ilmu komputer, misalnya 76, 80, 85, dan 65. Lalu contoh informasi, diperoleh rata-rata nilai kuis statistika mahasiswa jurusan ilmu komputer yaitu 76,5. Jadi, data adalah fakta mentah seperti nilai kuis statistika ini. Ketika nilai ini diolah, misalnya dicari rata-ratanya, hasilnya itu baru disebut dengan informasi. Soal kedua, diberikan data hasil penjualan produk dan usaha UKM selama 30 hari. Lalu diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini saya sudah mengurutkan data tersebut agar memudahkan dalam proses pembuatan tabel. Langkah pertama, mencari jangkauannya dengan rumus Xmax min Xmin, yaitu data terbesar diambil data terkecil. Di sini sudah terlihat data terbesarnya adalah 55 dan data terkecilnya adalah 10. Jadi 55 diambil 10 didapat 45. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 45. Kemudian mencari banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana n adalah banyaknya data. Log 30, banyaknya data ini adalah 30, jadi log 30 adalah 1,477, lalu dikali dengan 3,3 didapat 4,874, lalu ditambah dengan 1 didapat 5,874, kemudian dibulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas data tersebut adalah 6. Kemudian mencari panjang kelas dengan rumus jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya tadi adalah 45, lalu banyaknya kelas adalah 6. 45 dibagi 6 adalah 7,5, kemudian dibulatkan menjadi 8. Jadi panjangnya kelas data tersebut adalah 8. Di sini saya sudah membuat tabel distribusi frekuensinya. Untuk menentukan interval nilainya, kita menggunakan panjang kelas yang sudah didapat tadi. Panjang kelasnya itu kan adalah 8. Kita hitung saja mulai dari data pertama. Data pertama adalah 10. Kita hitung sampai 8 dimulai dari angka 10 ini didapat 17. Jadi interval nilai kelas pertama itu 10 sampai 17. Lalu tentukan frekuensinya. Kita lihat pada tabel nilai atau data yang di dalam interval nilai 10 sampai 17 ada angka 10, 12, 14, 15, dan 17. Di sini ada 5 data, jadi frekuensi kelas pertama adalah 5. Kemudian kelas kedua ini dimulai dari kelas setelah kelas pertama ya. Di sini kan 17, jadi kita mulai dari angka 18. Kemudian kita hitung sampai 8 dimulai dari angka 18 didapat 25. Jadi interval nilai kelas kedua adalah 18 sampai 25. Kemudian cari data yang terdapat dalam interval nilai 18 sampai 25. Di sini ada data 19, 20, 22, 23, dan 25. Ada 5 data, jadi frekuensi kelas kedua adalah 5. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir, yaitu 5 dengan interval 50 sampai 57. Lalu frekuensinya adalah 4. Di sini saya juga menentukan tepi kelasnya, titik tengah atau nilai tengah.
dan frekuensi kumulatif agar memudahkan dalam menyelesaikan soal-soal berikutnya. Soal selanjutnya yaitu soal 2B, diminta untuk menentukan mean, median, modus, kuartil 1, desil 7, dan persentil 43. Pertama kita tentukan meannya. Rumus mean adalah X bar sama dengan jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah atau titik tengah lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Di sini saya kan sudah menentukan titik tengahnya dan frekuensinya. Jadi tinggal kalikan satu persatu saja. Mulai dari 13,5 dikali 5, 21,5 dikali 5, 29,5 dikali 6, ditambah 37,5 dikali 5, ditambah 45 dikali 5, ditambah 53 dikali 4. Lalu jumlah frekuensinya adalah 30. Kemudian didapat hasilnya adalah 981 dibagi 30 yaitu 32,7. Jadi mean dari data tersebut adalah 32,7. Kemudian menentukan median. Pertama-tama tentukan letak kelas mediannya dengan rumus n/2 atau banyaknya data dibagi 2 adalah 15. 15 ini terdapat pada frekuensi kumulatif kelas ketiga di sini. Jadi interval nilainya adalah 26 sampai 33. Untuk menentukan median, kita menggunakan rumus tepi bawah ditambah 1/2n, diambil frekuensi kumulatif dibagi frekuensi lalu dikali dengan P. Tepi bawahnya didapat dari interval nilainya itu kan 26 lalu dikurang dengan 0,5 didapat 25,5 ditambah 1/2n adalah setengah dari banyaknya kelas yaitu 15 diambil 10. 10 ini didapat dari kelas median kan tadi di kelas ketiga frekuensi kumulatif yang 16. 10 ini adalah kelas sebelum kelas median. Lalu dibagi dengan frekuensi kelas mediannya adalah 6. Lalu dikali dengan panjangnya kelas adalah 8. Di sini kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 15 diambil 10 itu 5, lalu dibagi dengan 6 dapat 5/6, lalu dikali 8. 5/6 dikali 8 adalah 6,67, lalu ditambah tepi bawahnya yaitu 25,5 didapat 32,17. Jadi median dari data tersebut adalah 32,17. Kemudian menentukan modus. Rumus modus adalah tepi bawah ditambah frekuensi modus diambil frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi modus diambil frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi modus diambil frekuensi setelahnya lalu dikali dengan panjangnya kelas. Langkah pertama tentukan kelas modusnya. Jadi kelas modus adalah kita lihat saja frekuensi yang paling banyak itu pada kelas ketiga. Jadi kelas modusnya terdapat pada kelas ketiga. Lalu tepi bawahnya didapat dari 26 diambil 0,5 yaitu 25,5. Frekuensinya itu kan 6, lalu diambil dengan frekuensi sebelumnya adalah 5. Jadi 6 diambil 5. Ini sama. Kemudian rumus ini adalah frekuensi kelas modus diambil frekuensi setelahnya. Frekuensi setelahnya adalah 5 juga. Jadi didapat 6 diambil 5 diper 6 diambil 5 ditambah 6 diambil 5. Didapat 1/1 plus 1 dikali 8. Jadi 1/2 dikali 8 adalah 4. Kemudian ditambah dengan tepi bawahnya yaitu 25,5 didapat 29,5. Jadi modus dari data tersebut adalah 29,5. Selanjutnya menentukan kuartil 1.
Langkah pertama, tentukan letak kelas kuartil dengan rumus 1/4, karena di sini kita menentukan kuartil 1, jadi menggunakan rumus 1/4 dikali banyaknya data, yaitu 30, dapat 7,5. 7,5 ini terdapat pada frekuensi kumulatif kelas yang kedua di sini. Untuk menentukan kuartil kita menggunakan rumus tepi bawah ditambah 1/4n, diambil frekuensi kumulatif dibagi frekuensi lalu dikali dengan panjangnya kelas. Tepi bawahnya dilihat dari interval nilai yang kedua, interval nilai kelas kuartilnya ini adalah 18 sampai 25. Jadi tepi bawahnya tuh di sini 18 diambil 0,5 didapat 17,5, lalu ditambah 1/4n tadi adalah 7,5 diambil frekuensi kumulatif sebelumnya. Karena kelas kuartil ada di kelas kedua, jadi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 5. Jadi 7,5 diambil 5 dibagi frekuensi kelas kuartil yaitu 5. Lalu dikali dengan 8. 8 ini panjangnya kelas. Kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 7,5 diambil 5 didapat 2,5 dibagi 5 didapat 2,5 dibagi 5 adalah 0,5, kemudian dikali dengan 8 yaitu 4, kemudian ditambah dengan 17,5 didapat 21,5. Selanjutnya, menentukan desil 7. Langkah pertama, menentukan letak kelas desilnya, yaitu dengan rumus, karena di sini mencari desil 7, jadi 7/10 dikali banyaknya kelas yaitu 30 didapat 21. Untuk menentukan desil, menggunakan rumus tepi bawah ditambah 7/10n diambil frekuensi kumulatif dibagi frekuensi lalu dikali dengan panjang kelas. 21 itu terletak pada frekuensi kumulatif kelas yang keempat di sini. Jadi tepi bawahnya adalah 34 diambil 0,5 yaitu 33,5. Lalu ditambah 7/10 dikali n yaitu 21 diambil frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil adalah 16, jadi diambil 16 lalu dibagi 5 yaitu frekuensi kelas desilnya di sini 5, lalu dikali dengan panjangnya kelas adalah 8. 21 diambil 16 adalah 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1, lalu dikali dengan 8, kemudian ditambah 3,5 didapat 41,5. Jadi desil 7 dari data tersebut adalah 41,5. Selanjutnya, menentukan persentil 43. Pertama, seperti biasa, tentukan kelas persentilnya dengan rumus 43/100 dikali banyaknya data adalah 30 didapat 12,9. 12,9 ini terdapat pada frekuensi kumulatif kelas yang ketiga di sini. Untuk menentukan persentil menggunakan persentil 43 menggunakan rumus tepi bawah ditambah 43/100 kali 30 diambil frekuensi kumulatif dibagi frekuensi lalu dikali panjangnya kelas. Tapi bawahnya kita lihat pada kelas persentilnya di sini. Tapi bawahnya adalah 26 diambil 0,5 didapat 25,5 ditambah 4/3 dikali 100 kali 30 didapat 12,9 diambil 10 yaitu frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelum kelas persentil adalah 10, jadi diambil 10 dibagi frekuensi kelas persentil adalah 6 dikali panjangnya kelas adalah 8.
12,9 diambil 10 didapat 2,9 dibagi 6 lalu dikali dengan 8 didapat 3,87 ditambah dengan tepi bawah yaitu 25,5 didapat 29,37. Jadi persentil 43 data tersebut adalah 29,37. Selanjutnya pada soal 2C diminta untuk visualisasi data tersebut ke dalam bentuk histogram, poligon, dan ogive positif serta negatif. Oke, untuk menentukan histogram kita menggunakan tepi kelas. Tabel tepi kelas di sini. Batang yang pertama itu dimulai dari tepi kelas 9,5 diambil sampai 17,5. Begitu seterusnya sampai batang yang terakhir yaitu 49,5 sampai 57,5. Seperti ini. Batang yang pertama itu kan 9,5 sampai 17,5 dengan frekuensinya adalah 5. Jadi panjangnya segini. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir 49,5 sampai 57,5 dengan frekuensi 4. Selanjutnya poligon. Untuk menentukan poligon ini didapat dari histogram tapi dibagi 2, jadi kayak tengah-tengahnya batang histogram. Bisa juga menggunakan titik tengah pada tabel distribusi frekuensi. Di sini sudah ada. Lalu menggunakan frekuensi yang sama. Jadi misal di sini titik 13,5 itu frekuensinya 5 sampai kelas terakhir itu titik 53,5 frekuensinya 4 di sini. Selanjutnya menentukan ogive positif dan ogive negatif. Untuk menentukan ogive positif, kita menggunakan tepi kelas atas. Jadi, nilai yang kurang dari tepi kelas atas. Dimulai dari nilai yang kurang dari 17,5, itu ada 5. Kemudian nilai yang kurang dari 25,5 itu frekuensi, lihat di frekuensi kumulatif saja. Di sini 10. Begitu seterusnya sampai tepi atas yang terakhir yaitu 57,5. Itu frekuensi kumulatifnya 30. Jadi angka yang kurang dari 57,5 itu ada 30. Lalu ini visualisasi datanya. 17,5 itu 5 frekuensinya. Lalu 25,5 itu frekuensinya 10 sampai yang terakhir 57,5 itu frekuensinya 30. Selanjutnya ogive negatif itu ditentukan dari tepi kelas atas 9,5. Tepi kelas bawah, tepi kelas bawah yaitu begini, nilai yang lebih besar dari tepi kelas bawah. Yang lebih besar dari tepi kelas bawah itu 30. Lalu kemudian nilai yang lebih besar dari 17,5 itu 30 diambil 5 didapat 25. Kemudian
nilai yang lebih besar dari 25,5 itu 20 diambil 5 lagi, 25 diambil 5 didapat 20, sampai dengan yang paling akhir, nilai yang lebih besar dari 49,5 yaitu 9 diambil dengan 5 didapat 4. Jadi visualisasinya seperti ini. 9,5 itu frekuensinya 30 sampai dengan titik 49,5 frekuensinya itu adalah 4. Selanjutnya diminta untuk menentukan sequence-nya. Untuk menentukan sequence-nya, untuk memudahkan kita menentukan varian dan simpangan bakunya dulu. Di sini saya sudah membuat tabel yang lebih jelas lagi. Ada interval nilai, frekuensi, titik tengah. Titik tengah diambil mean atau rata-rata, lalu titik tengah diambil mean di akar 2, lalu jumlah frekuensi dikali titik tengah diambil rata-rata lalu di akar 2. Di sini sudah ada semuanya. Pertama-tama kita tentukan variannya dulu. Dengan rumus seperti ini didapat jumlahnya yaitu 5196,8 dibagi n-1. Di sini n-1 karena sampel datanya kecil jadi diambil 1. Karena jumlah datanya itu 30, diambil 1 jadi 29. Didapat variannya adalah 179,2. Lalu menentukan simpangan baku dengan rumus seperti ini. Simpelnya simpangan baku itu adalah akar dari varian. Jadi akar dari 179,2 adalah 13,39. Kemudian setelah menentukan varian dan simpangan baku, akan lebih mudah untuk menentukan sequence-nya. Rumus sequence adalah X bar diambil modus dibagi simpangan baku. X barnya tadi kita kan sudah menentukan ya. X barnya atau rata-ratanya adalah 32,7, lalu modusnya adalah 29,5. Jadi 32,7 diambil 29,5 lalu dibagi 13,39 atau simpangan bakunya. 32,7 diambil 29,5 adalah 3,2 dibagi 13,39 didapat 0,24. Jadi sequence-nya adalah 0,24. Karena nilai sequence ini bertanda positif, maka distribusi data menjulur ke kanan atau disebut dengan positive skew. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.